Halo teman-teman, jadi ini videonya video non editing aja. Ini sebenarnya video spontanitas karena juga saya sudah terlalu lama nggak upload video. Jadi seorang konten kreator di YouTube itu serba salah ya. Nanti kalau bikin video yang kayak gini dibilang ngejar kuantitas tidak ngejar kualitas ya, itu konsekuensi lah, nggak apa-apa. Tapi saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa selama ini saya, ya nggak selama ini sih, baru seminggu 2 minggu ini saya tuh berusaha mencari informasi mengenai baterai yang digerakkan oleh tenaga, bukan digerakkan, baterai yang didayakan oleh tenaga bahan bakar, yang sempat saya bahas juga di YouTube saya tentang baterai drone yang bisa terbang berjam-jam, yaitu fuel cell. Sebetulnya harusnya konten itu saya pisah, konten antara baterai drone dengan baterai fuel cell itu harusnya saya pisah, tapi saya jadikan satu, maksudnya biar agak nyaru gitu ya. Cuman banyak juga request dari teman-teman yang minta saya, mas bikinin sedikit cerita tentang fuel cell. Lo kan udah itu. Yang kemarin itu soalnya kecampur, kita bingung sama baterai drone menggunakan fuel cell. Ya oke lah. Jadi untuk video ini saya nggak pakai kamera, di belakangnya kan biasa pakai kamera itu tuh ya, DSLR, nggak, saya pakai HP aja nih biar bisa langsung upload di YouTube. Jadi fuel cell itu memang sebuah teknologi baterai yang sebetulnya sudah lama ada, tahun 1800-an sama Pak William siapa gitu, saya lupa namanya. Itu yang menemukan bagaimana sebuah hidrogen yang bertemu dengan oksigen itu bisa menghasilkan beda potensial atau tegangan. Nah, tegangan ini yang digunakan sebagai power supply, sumber daya untuk menyalakan lampu, menyalakan motor listrik segala macam. Cuman kalian bisa lah googling ya, di internet banyak kok tentang fuel cell, tapi kebanyakan masih bahasa Inggris literaturnya. Jadi fuel cell ini sendiri sekarang sudah sangat berkembang dibanding tahun 1800 ya, satu abad yang lalu, lebih satu abad lebih yang lalu. Udah 1,5 abad lebih. Nah, sekarang ini fuel cell yang dikembangkan itu adalah baterai yang tanpa dicas menggunakan listrik, tapi diisi dengan hidrogen. Nah, dari sini sudah bisa kelihatan bagaimana unggulnya sebuah baterai fuel cell. Ya, baterai fuel cell itu kalau udah habis gitu, misalnya baterai gini ya, fuel cell ini misalnya udah habis, itu cukup diisi gas hidrogen. Kalian bisa hitung berapa detik proses pengisian baterainya, dan udah bisa dipakai lagi, langsung dipakai lagi, dan memiliki daya tahan yang lebih lama daripada lithium karena memiliki current atau ampere yang lebih besar. Beda dengan baterai lithium yang kalau habis harus disetrum, diisi pakai listrik, pakai setrum, cek dia ngisi, tapi lama, kita nunggu dulu sampai benar-benar penuh. Mungkin kalau baterai seperti ini sebesar ini mungkin ya 2 jam gitu ya baru penuh. Nah, kalau yang pakai apa tadi, hidrogen, itu cukup dikasih gas, set, dah. Nah, ini analoginya seperti itu, tapi begitulah prinsip kerja dasar fuel cell yang sebenarnya. Nah, sekarang kenapa kok nggak rame ya di dunia? Tentu kan pertanyaannya kalian gitu. Kalian juga banyak yang DM ke saya di Instagram. Tapi nggak rame loh mas penggunaan teknologi fuel cell ini. Mungkin karena terlalu mahal, mungkin karena terlalu ini segala macam. Kita nggak usah lihat fuel cell, kita lihat lithium. Mobil listrik, motor listrik, itu sudah ada dari zaman dulu. Kenapa sampai dengan detik ini tidak bisa populer? Apalagi fuel cell, ya. Apalagi fuel cell. Sebuah mobil atau kendaraan listrik yang digerakkan oleh baterai, itu tentunya mesinnya itu adalah sebuah motor, bukan mesin combustion, bukan mesin pembakaran, sehingga motor listrik itu tidak perlu oli, kalian tidak perlu ganti oli. Artinya kendaraan listrik itu berurusan dengan oli, meniadakan oli, sehingga berurusan dengan pabrik oli, supplier oli segala macam, dan berurusan dengan bensin, bahan bakar, bensin, solar. Si mobil listrik atau kendaraan listrik ini akan berurusan
saya nggak tahu, berurusan itu terserah kalian yang menginterpretasi ya, yang mengartikannya ya, tapi berurusan tuh pasti ada sesuatu yang bentrok. Kendaraan listrik dengan supplier atau pabrik oli, anggap aja pabrik oli dan pabrik bahan bakar bensin. Karena kendaraan listrik tidak perlu lagi oli, tidak perlu lagi bensin. Nah, sekarang bayangin fuel cell. Maka fuel cell ini tantangannya lebih berat lagi, karena fuel cell itu tidak lagi berurusan dengan pabrik oli, tidak lagi berurusan dengan pabrik bensin, tidak lagi berurusan dengan pabrik listrik, karena tidak diisi menggunakan listrik. Itu tantangan bagi fuel cell, sebuah teknologi yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik, jauh lebih baik, tapi hambatan pasti ada. Nah, sekarang tinggal kebijakan aja, kebijakan dari para pemegang kepentingan, ke pemegang saham. Ya, cuman itu konsekuensinya. Jadi, kenapa kendaraan listrik tidak segera cepat populer? Karena dia punya dua lawan. Kenapa kendaraan listrik yang menggunakan fuel cell tidak, kan fuel cell lebih bagus daripada lithium? Kok enggak lebih? Karena dia berurusan tiga ini lawan gitu, teman-teman. Nah, jadi ini saya melihat dari sisi pandang bisnis politik ya, ekonomi dan politik. Dari ekonomi dan politik seperti itu kondisinya untuk kendaraan listrik. Tentunya kendaraan listrik yang masih menggunakan lithium akan kalah jauh dengan kendaraan listrik yang sudah menggunakan hidrogen, karena semua orang termasuk saya mendambakan kendaraan listrik yang kalau diisi cepat. Nggak bisa saya naik mobil listrik kemudian tiba-tiba wah udah lowbat nih, ngecas dulu mampir ke kafe. Ngecasnya 2 jam 3 jam loh, saya habis waktu 2 jam 3 jam. Tapi dengan adanya fuel cell, wah lowbat, saya tinggal ke stasiun pengisian. Ya tentunya nggak bisa di kafe-kafe kan, ngecas mobil listrik di kafe juga nggak bisa sembarangan, ngamuk itu nanti yang punya kafe, berapa ribu watt itu chargernya kan. Nah, gitu juga dengan hidrogen atau fuel cell. Kalau udah habis, ngisinya cuma 3 menit full, berangkat lagi. Hampir sama dengan ngisi bensin waktu pengisiannya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau diskusi silahkan komen di kolom komentar. Untuk saat ini sementara ini saya pause, saya berhenti dulu untuk giveaway. Karena event giveaway yang kemarin ini lumayan menyita banyak komen, dan saya sampai bingung milih antara komen peserta giveaway dan komen video saya yang ngajak diskusi. Banyak banget yang kelewat komen-komen untuk diskusi. Itu dulu dari saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.